Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Natasha Bella Pratiwi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang diampu oleh Dr. Beni Ahmad Syaibani, SMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi dari Sosiologi Hukum Islam. Materi yang pertama adalah hubungan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum, dan materi yang kedua adalah pendekatan metodologi sosiologi hukum. Apa sih yang dimaksud dengan antropologis hukum? Secara etimologis, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologis adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pola-pola sengketa dan penyelesaiannya dalam suatu masyarakat tertentu. Dan secara umum, antropologis hukum adalah suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang suatu budaya masyarakat di etnis tertentu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Secara bahasa, sosiologi yaitu adalah socios, yang artinya teman atau kawan. Sedangkan logos yaitu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Hubungan antara sosiologi dan antropologi, atau yang biasa disebut dengan sosioantropologi. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budaya dalam suatu etnis tertentu. Sedangkan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat, perilaku, dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat. Antropologi berlaku untuk semua masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang telah termodernisasi. Dalam anggapan antropologi hukum, hukum hanyalah sebuah aspek kebudayaan yang mengatur manusia untuk tidak melakukan atau terhindar dari pelanggaran sosial. Sosiologi hukum itu selalu menguji kesohihan yang bersifat empiris dalam suatu peraturan atau pernyataan hukum. Akan tetapi, sosiologi hukum tidak melakukan penelitian dalam sebuah hukum yang terdapat dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki hubungan sosial yang bervariasi dan dapat menghindarkan konflik sosial di masyarakat. Antropologi hukum dan sosiologi hukum memiliki tujuan yang hampir sama, hanya saja topik pembahasannya yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah materi kedua, yaitu adalah pendekatan metodologi sosiologi hukum. Dalam pendekatan metodologi sosiologi hukum terdapat 3 pendekatan, yaitu adalah pendekatan teoritis, pendekatan normatif, dan pendekatan sosiologi. Yang pertama yaitu adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini menekankan pada suatu instrumen yang ada pada kajian sosiologi hukum dari berbagai macam penalaran dan logika yang hanya bisa diterima menggunakan akal sehat saja. Adam Podgorec
juga menyatakan seperti yang dikutip oleh Sorjono bahwa sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang umumnya mempelajari tentang aturan dan fungsinya. Tujuan disiplin ilmu tersebut yaitu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum yang didasari secara rasional dan juga memiliki dasar-dasar hukum yang akurat. Oleh karena itu, tujuan dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak-banyaknya kondisi yang diperlukan oleh hukum agar dapat berlaku secara efisien. Yang kedua adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dilakukan oleh pakar sosiologi hukum dalam menelaah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pendekatan normatif memiliki sisi lain, yaitu adalah tampak kenyataannya. Tampak kenyataannya di sini bukanlah hukum yang terdapat dalam undang-undang ataupun pasal. Maksud dari tampak kenyataannya di sini yaitu adalah sebagaimana hukum itu dijalankan dalam sehari-harinya. Oleh karena itu, apabila kita ingin mempelajari dan meneliti hukum kenyataannya, maka kita harus keluar dari prinsip-prinsip dasar hukum dan mengamati praktek hukum ataupun sebagaimana hukum itu dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat tersebut. Oke, selanjutnya adalah pendekatan yang ketiga, sekaligus pembahasan terakhir dalam video ini, yaitu adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis akan lebih tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi. Akan tetapi harusnya para sosiolog itu lebih menaruh perhatiannya terhadap ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Dan pada tahap itu, seorang sosiolog harus dapat menelaah pengertian dari legalitas agar dapat membawa wibawa moralnya dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial itu kepada masyarakat agar dapat masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban dan juga masyarakat yang berorientasi pada keadilan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.